Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Sekarang, Senior Lao Yuan, Presiden Fu dan Presiden Mo semuanya telah memasuki ranah orang suci bumi dan menjadi penguasa orang suci bumi. Mendengar itu, betapa tidak terguncangnya hati mereka. Ketika Lao Yuan dan yang lainnya mendengarkan diskusi ini, mereka tidak bisa menahan nafas, karena mereka tahu betul apa yang akan dihadapi benua Tianwu di masa depan. Budak hitam juga menghela nafas, dan berkata dengan suara rendah, Sage Bumi sudah menjadi master yang telah melampaui alam suci fana, tetapi lawan kita kali ini, jauh di atas Sage Bumi, dibandingkan dengan mereka, kita terlalu kecil. Sejauh yang kami tahu, kali ini para master surgawi yang akan datang ke benua Tianwu, adalah tidak kurang dari 7 para master bijak bumi, dan mereka semua luar biasa di antara para bijak bumi, dan mereka masih seimbang dengan Lao Yuan senior. Kuncinya kali ini adalah pemimpin mereka yang bernama Dong Yuyin. Jika kita menebak dengan benar, orang ini seharusnya telah menjadi penguasa surga, atau di alam suci surgawi. Semua orang terkejut, bagaimana ini mungkin? Tuan Tiansheng, ini sulit dipercaya. Bukankah satu jari dia bisa menghancurkan keberadaan kita? Gumam semua orang terkejut, masing-masing tercengang, dan terdiam untuk waktu yang lama. Perbedaan kekuatannya terlalu besar. Semua orang gemetar lalu berkata, Senior Heinu, apa yang harus kita lakukan? Ucap seorang master ranah suci gemetar. Heinu berkata, saat ini belum ada cara. Kami telah melakukan banyak upaya di Pavilion Chendi selama bertahun-tahun. Beberapa hari yang lalu, Anda seharusnya melihat aliran energi iblis di daratan. Itu adalah tanah klan iblis di surga. Orang-orang di Pavilion Chendi mencoba masuk. Di antara mereka, Master Pavilion Mokin menghilang di saluran Demon Ki untuk menemukan harapan menyelamatkan daratan. Sayangnya, sejauh ini belum ada kabar. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya seseorang mengangkat kepalanya dengan mata tegas. Setelah putus asa, semangat juang rakyat tidak melemah, tetapi menjadi lebih kuat. Hal ini membuat budak kulit hitam merasa bahwa ras manusia memang ras yang tangguh, bahkan dalam menghadapi keputusasaan, mereka tidak mundur. Heinu berkata, sekarang, kita hanya bisa mengandalkan diri kita sendiri. Kali ini saya mengundang Anda untuk datang ke sini. Penting bagi Anda untuk bersatu dengan kekuatan utama di daratan untuk memilih Tianjiao terbaik, perwakilan terkuat di masa depan, dan memasuki kota Guntur Langit, karena begitu pengunjung dari surga tiba, kota Guntur Langit sangat mungkin menjadi tempat aman terakhir. Saya harap pasukan utama kami akan segera bertindak. Jawab budak hitam berkata dengan dingin. Tidak ada jalan lain. Ketika hari kiamat itu datang, hanya sedikit yang bisa diselamatkan. Selain itu, apakah kota Tianlei Guntur Langit dapat menahan invasi Yaomi Mansion? Budak hitam tidak memiliki dasar. Di akhir pertemuan, pasukan utama di benua Tianwu hampir tidak berhenti, dan pergi satu demi satu. Untuk masalah penting seperti itu, mereka harus kembali ke pasukan masing-masing dan membuat pengaturan sesegera mungkin. Karena benua Tianwu akan menghadapi krisis dan keadaan darurat. Di luar benua Tianwu saat ini, di kehampaan yang luas, sebuah kapal terbang abu-abu telah mendekati benua Tianwu. Benar saja, ada jejak lorong kosong di sini. Saya tidak menyangka akan ada benua ajaib di sini. Ucap seorang Master Agung, yang duduk dengan tenang di kursi ruang pengendali kapal. Tuan Sukuan, saya mendengar bahwa di benua ini, ada sumber waktu, dan ada banyak harta misterius. Apakah benua kecil ini benar-benar sangat kuat? Ucap seseorang di sampingnya. Ling Luling seharusnya tidak berani membuat lelucon dengan Tuan Istana tentang hal semacam ini. Kalau tidak, untuk apa saya perlu terburu-buru ke sini? Tuan Istana bahkan mengerahkan banyak anggaran.
Karena dia curiga bahwa benua ini mungkin terkait dengan benua legendaris. Ucap orang bernama Sukuan berkata dengan ringan. Jika Qin Chen ada di sini, dia akan terkejut, karena Sukuan yang sebenarnya adalah Tuan Guru Suci setengah langkah. Dong Yuyin, Anda sangat penasaran, apakah menurut Anda ini kursi telah merampas kreditmu? Ucap Sukuan tersenyum tipis. Bawahan tidak berani. Bawahan melakukan yang terbaik untuk melayani Tuan Istana dan mengikuti Tuan Sukuan. Jawab Dong Yuyin ketakutan dan buru-buru memberi hormat. Sukuan menggelengkan kepalanya dan berkata, sejak Ling Luling dan yang lainnya menyampaikan berita itu, tidak ada berita baru disampaikan. Saya khawatir mereka mungkin memiliki beberapa masalah. Ucap Sukuan. Tuan Sukuan, maksudmu ada juga Master Suci Surgawi di benua ini? Dong Yuyin terkejut. Lebih baik untuk melanjutkan dengan hati-hati. Tegas Sukuan menggelengkan kepalanya. Saat ini Sukuan dan yang lainnya semua melihat ke depan dengan kaget. Di ruang kontrol Feizu ini, ada lebih dari selusin master menakutkan dengan aura yang sama seperti Dong Yuyin. Ini adalah master dari Heavenly Sage yang dibawa oleh Sukuan kali ini, di antaranya adalah master dari Heavenly Saint Puncak. Ada 3 orang, masing-masing dengan momentum yang luar biasa. Kemudian mereka melihat bahwa benua biru yang luas muncul di depan mereka. Benua biru memancarkan suasana berkabut, dan ada aura yang tidak dapat dijelaskan yang bahkan membuat Dong Yuyin dan penguasa lainnya merasakannya. Rasanya seperti kembali ke sumber. Benua sumber? Apakah ini benua sumber? Ucap Sukuan berkata dengan kaget. Jika itu adalah benua sumber, maka hampir tidak mungkin untuk mendapatkan bagian mereka. Hal seperti itu benar-benar apa yang sangat diharapkan oleh Tuan Istana mereka, bagaimana itu bisa diserap oleh mereka. Pada saat ini, beberapa orang bahkan memiliki keinginan untuk menelan secara diam-diam dan langsung maju ke Guru Suci. Tetapi memikirkan kemungkinan Lord Palace Yaomi Mansion, semua orang merasa seperti menuangkan air dingin ke hati mereka. Bahkan jika mereka benar-benar menerobos Holy Lord, apa yang bisa mereka lakukan? Begitu mereka kembali ke surga, dihadapkan dengan pengejaran Lord Palace, mereka tidak bisa melarikan diri sama sekali. Melihat benua di depannya, Sukuan mendesak kapal terbang, dan segera turun ke benua itu. Tiba-tiba, kekuatan tak terlihat dan menakutkan jatuh. Benua ini memiliki kekuatan mengikat untuk mencegah mereka masuk. Akhirnya, Sukuan mendesak kapal terbang untuk melawan penindasan asal-usul benua Tianwu, dan langsung memasuki langit di atas daratan. Kapal terbang surgawi ini turun ke benua Tianwu, dan aura luas langsung menutupi seluruh benua, membuat banyak orang di benua itu merasa tercekik. Di kota guntur langit Tianlei saat ini, sudah ada lautan manusia di sini. Ketika Sukuan dan perahunya mendarat, pergerakan langit dan bumi memicu kejutan instan bagi para master suci yang tak terhitung jumlahnya di kota Tianlei. Budak hitam merasakan perubahan ini hampir dalam sekejap, dan mereka datang ke langit di atas kota Tianlei dengan kaget, melihat suasana yang samar-samar menakutkan di kejauhan. Apakah ini penguasa surgawi dari surga? Fikir budak hitam merasa berat di hatinya. Bisakah benua Tianwu hari ini benar-benar menolak praktisi yang begitu menakutkan? Pihak lain bahkan belum bergerak, hanya nafas yang turun telah membuat mereka merasakan ketakutan dari lubuk hati mereka. Ini adalah semacam penindasan dari jiwa. Kapal terbang Sukuan telah mendarat di benua ini. Sukuan berkata, hubungi Ling Luling dan yang lainnya segera. Ucap Sukuan memberi perintah untuk pertama kalinya, dan kesadaran spiritualnya dengan cepat menyebar. Tetapi yang mengejutkannya adalah bahwa kesadaran ilahinya menemui rintangan di banyak tempat di benua ini, dan dia tidak dapat melihatnya dengan kultivasi Saint Master setengah langkahnya. Sukuan terkejut, dan bukannya khawatir, dia menunjukkan ekstasi. Area yang dapat menghalangi kesadaran spiritual saya ini benar-benar luar biasa. Mereka kemungkinan besar adalah tanah Holy Lord.
Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.